Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya di Seraloda. Seperti yang udah gua omongin kemarin, gue udah ada janji sama mau bikin podcast sama Mbak Batul, itu owner dari Bu Boba. Nah sekarang kita udah ada di rumahnya. Ini rumahnya sebelah sini sebenarnya, usahanya juga ke sini. Cuma kenapa gue ambil spot di sini karena ini ada yang baru nih ternyata nih dari Bu Boba nih. Ini nanti kita bahas juga sekalian. Jadi kayaknya mendingan di sini. Ya, Lebih eksotik, lebih eksotik, lebih mengkilat, lebih lebih bling bling. glowing. Jadi ini, nah satu lagi masalah jendela karena acara baru ini dinamain obrolan pinggir jendela. Kita cari jendela di sini, gitu. Jadi jendela kuning yang nggak ada, sekarang ganti jendela ini. Tuh, hari ini nggak sibuk Mbak? Ya sibuk Lumayan sih. sih sibuk sih, kalau Coba dia diganggu. sibuk. Setiap hari sibuk ya. Ada aja. Sorry ya ganggu ya. Enggak apa-apa. Sehari dari jam berapa sampai jam berapa buka boba? Dari jam 9 sampai habisnya stok tuh, Pak. Enggak menentu sih. Biasanya habis? Kadang siang, kadang sore, paling malam pun habis isya gitu. Habis sisa. Iya, itu tergantung cuaca. Kalau hujan kan Ya, itu ya orang Kendal ke sini juga nggak bisa ya. Tergantung cuaca juga. Dengan rentang waktu segitu berapa gelas? Biasanya sehari sih 150 cup, 150. paling dikit 100. Nah, emang stoknya segitu. Enggak, tergantung Nggak, hari juga sih sebenarnya. Nah, makanya Heeh. Kalau slow gitu hari apa ya, orang-orang kerja gitu ya, hari Senin sampai hari Kamis. Kalau paling rame itu hari Jumat sampai hari Minggu itu biasanya. jadi sedia stok banyak di hari weekend. Weekend tuh memang rame. Weekend Tapi ramai. kadang nggak menentu, kadang weekday juga rame, nggak menentu juga sih. Nggak, berarti stoknya, oh ini karena bahan-bahannya Sudah banyak stoknya. tuh bahan udah ready. Udah ready Jadi nggak di perlu masak gudang lagi. istilahnya. Kalau yang bobanya itu masak Iya. sendiri, Heeh, masak sendiri. heeh. Dan itu misalkan masak untuk sehari untuk berapa cup? Ya itu untuk 150. 150. Kalau weekend tuh bisa lebih. Kalau Oh. weekend. Tapi kalau paling paling dikit gitu mungkin 100 untuk 100 cup lah itu, kalau paling tergantung juga sih sebenarnya, tergantung cuaca tapi nggak menentu. Tapi paling rame itu weekend memang. Iya, kalau di tempat lain sampai segitu nggak ya? Kurang tahu juga. Maksudnya kalau di luar ini kan ini seperti yang di video gue sebelumnya yang sama Jihan, gue cerita itu jalanan dari situ tuh masuk sepi, jalanan rusak, terus ke sini dan di sini rame yang beli gitu loh. Nggak, maksudnya gini Mbak, orang tuh bisa bela-belain masuk ke dalam Iya. untuk beli boba di sini, padahal di pinggir jalan juga tuh banyak gitu yang jual. Kira-kira kenapa? Ya itu memang pertama ya, saya memang mempertahankan kualitas yang pertama ya. Ya mungkin orang juga udah ngerti rasa. Terus saya juga mikir harga juga, saya buat yang ekonomis nomor satu ya. Saya melihat kondisi lah, kondisi sekitar gitu kan. Dan Enggak ekonomis, kalau dibandingin yang lain, emang yang lain harganya sama juga, tapi sama kan? tapi mungkin beda soal rasa. Itu orang sih yang bicara gitu. Oke. Kalau orang sudah bandingin, berarti kan udah ada perjalanan waktu nih. Ya. Pertama buka, laku berapa? Pertama buka itu pas launching pertama, saya masih ingat ya. Itu sore sampai malam tuh dapat
400.000 itu pertama kali 400.000 buka. berarti sekitar 40-an ya? Ya, itu sih masih pertama, saya masih belum masih belum kira-kira stok bobanya itu berapa, masih belum tahu kan, masih belum mengenal pelanggan gitu. Stoknya cuma segitu. Iya, pertama itu. Tapi yang beli masih banyak sebenarnya. Udah banyak yang nggak kebagian. Nah, terus pengenalan pertama gimana? Terus pengenalan pertama saya contoh saya bikin boba 3 kilo gitu pertama. Enggak, maksudnya gini. Kita mau buka nih. Iya. Kita urut dari awal deh. Tadi ngacak nih ngobrolnya. Soalnya kalau terlalu urut kayak wawancara, jadi enakan ngacak. Nggak gini loh. Kalau mau diurut dari awal, kenapa milih boba usahanya? Sebelumnya kerja di mana sih? Sebelumnya saya merantau. Malaysia, dan dulu memang saya pas merantau saya suka banget sama, kalau di sana kan bukan boba ya namanya ya. Di sana kan bukan boba namanya lah. Memang di sana juga saya pecinta banget sama minuman boba lah. Kalau di sini bicara boba ya, saya memang benar-benar pecinta banget sama boba di sana. Hampir setiap hari kalau suami pulang kerja gitu kan, tolong mampir ke mall dong beli ini, memang suka banget. Karena merek yang paling terkenal apa? Di mana? Di Malaysia. Ya, saya yang lupa langganan, yang jadi langganan. Iya, saya lupa ini. Tapi kalau di sana kan ada kayak apa? Kalau Chatham saya belum mengenal di sana zaman dulu ya, 2011 saya belum mengenal, saya belum mengenal. Lupa saya, soalnya di sana brand lokal Malaysia, ya? Bukan yang brand ya? Bukan Sisi, belum ada di sana. Saya dulu, saya belum mengenal. Apa ya, lupa brandnya itu. Tapi saya brand lokal iya, brand lokal Malaysia. Dan itu jadi favorit. Iya, jadi favorit banget. Terus akhirnya pindah ke pulang kampung. Pulang tuh 2015 kalau nggak salah. 2015. Itu masih belum kepikiran buat usaha ya, masih terima gaji suami aja. Masih belum kepikiran untuk buat usaha. Semakin kesini saya melihat kayak usaha teman-teman gitu kayak rame itu kan, hati saya pengen lah, namanya juga manusia sudah wajar ya. Kapan saya punya usaha sendiri, nggak terlalu menggantung ke suami itu kan, pengen punya penghasilan sendiri. Bukan berarti suami nggak mampu mengasih kita nafkah ya, tapi saya memang lebih pengen punya gaji sendiri, punya tapi usaha. Sebelumnya udah pernah usaha? Belum pernah. Kerja sama orang? Kerja sama, jadi kuliah aja sebelumnya. Belum pernah buat usaha sendiri. Ya sama, saya juga dulu kuli. Gitu. Saya kuli 4 tahun. Terus tapi berani ya, nggak punya pengalaman untuk usaha gitu? Iya, memang belum pernah, ini masih first time. Nah, ini datang nih bobanya nih. Ini udah berapa kali lah kita tunjukin. Ini bobanya. Persiapannya waktu itu untuk mulai usaha gimana? Dari memutuskan jualan boba Tadinya mau jualan apa sebelum boba? Sebelumnya tuh idenya saya punya idenya tuh ada baju juga ada, tapi mikir-mikir kalau baju tuh memang kita harus mengikuti tren. Sedangkan saya juga kayak kurang di bidang situ kan. Terus saya mundur lagi. Apa ya, pengen buat usaha, suka buat cemilan-cemilan kayak roti-roti gitu kan. Tapi saya juga belum pernah sekolah. Kayak meskipun otodidak kan kayak apa ya, kurang mateng gitu kan. Akhirnya saya mundur lagi, soalnya di sini sudah ada kayak roti-roti gitu kan. Saya pengennya buat usaha itu yang lain daripada yang lain, maksudnya yang belum ada. Tapi boba ya memang, tapi saya memang pengen saya buat minum itu yang beda sendiri gitu maksudnya tuh. Memang banyak boba di Ujung Pangkat, memang banyak sekali. Tapi saya tuh pengennya buat yang lain gitu, nggak tahu lain dari segi rasa kan. Nah, dari iya, apa, lain gitu kan. dari segi apa? Rasa. Iya, dari segi yang rasa. yang paling ini rasa. Memang dari segi rasa. Oke, berarti memutuskan untuk jual boba aja lah. Iya. Terus persiapannya. Tapi kalau dilihat dari hasil jadinya nih ya, ini udah matang banget loh, maksudnya harus beli cup. Harus punya alat ini. Itu belajar di mana? Bukan, ya
apa ya, inspirasinya Apa tuh dari dunia maya aja, maksudnya tuh Oh, cari-cari sendiri. ya cari-cari sendiri, referensi sendiri. Niatnya itu memang udah 100% niatnya, tapi asal gimana ya buat logonya gini, asal aja, tapi nggak tahu udah sudah jadi kayak Yang gini. bikin logo siapa? Saya sendiri. Bikin sendiri. Iya, Berarti bisa desain. bisa. Oh, bukan. Kalau maksudnya saya kan ada aplikasi. Oh. Nah, terus saya edit-edit sendiri karena hanya minta saran sama temen. Gimana nih saya bikin apa namanya tuh? Kalau gini cocok nggak? Terus ada masukan dari teman saya. Coba dibuat kayak boba gitu kan. Memang saya kan bobanya kan nggak saya hilangin. Cuma depannya tuh gimana enaknya ya? Apa ya enaknya tuh? Tapi emang kalau misalkan udah sering beli sih udah tahu sih ya. Maksudnya gini, udah pengalaman lah. Kita dapat apa aja. Oh, cupnya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu udah Ya, memang udah terniat banget. udah gampang lah. Iya, Udah iya. sering lihat. Mungkin kalau beli juga udah ngeliat, oh alatnya ini Iya, gitu. Kayak sering kalau beli di mall gitu kan saya ngeliat aja, oh, Cara pengen bikinnya banget, pengen banget kan buka kayak gini. Kapan ya bisa buka kayak gini? Mungkin, tapi nggak tahu di hati saya tuh gini. Kalau saya buka gini mungkin rame juga ya di Pangka. Soalnya kan memang banyak sih, banyak es juga banyak di Pangka. Karena di Pangkat tuh panas kan. Ya memang Sisi. pesisir kan. Nggak tahu Tapi- tiba-tiba jadi aja. Tapi gini loh. Untuk harga rata-rata berapa sih? 10.000 ya? 10.000. Paling mahal Paling mahal yang 15 yang spesial. 15. Hmm. Harga 10-15 sebenarnya ini tahun berapa sih? 2020. Ya, 21. 6 bulan yang lalu berarti bulan apa? Bulan November. Ya, 2020 dong. Oh iya 2020. Iya, 2020 di desa seperti ini minuman harga 10.000 kan masih mahal loh. Nah juga, udah ada ya? Udah banyak sih sebenarnya 10.000. Udah banyak ya? Jadi nggak terlalu khawatir. Tapi paling rendah mungkin 5.000 gitu kan. Tapi lihat kualitas minumnya. Kalau juga makanan kan nih kita nih waktu Mumtaz baru pertama ke sini kan lihat tuh di Facebook. Makanan harga 5.000, nasi kuning Iya, gitu kan. Paling mahal 7.000 ya. Ini kita mau gimana caranya jualan nih gitu kan, mau bersaing dengan yang harga-harga segitu. Iya benar. Bahkan ada yang 3.000-an, Iya, ya ada. ampun gitu. Itu tuh nggak sempat ngalamin gitu, pokoknya jalan terus aja. Iya jalan terus aja. Kan kadang ada sampai orang misal jual itu di harga dari saya, di bawah harga dari saya. Tapi saya nggak pantang mundur bun, maksudnya enggak apa-apa. Saya nggak mau, karena memang saya nggak mau main harga, saya mau main kualitas. Ya. Kayak gitu. Oke. Saya nggak catat mau satu, maksudnya nurunin harga apa, saya nggak mau kayak gitu. Nggak mau Karena nurunin memang kualitas juga. kalau saya mikirnya itu memang kualitas nomor satu. Saya nggak mau main harga, nurunin harga gitu, nggak mau bun. Saya memang tetap pada pendirian saya. Saya mau harga segini. Kalaupun misalkan ada naiknya barang gitu kan, kalau misal ada naik barangnya, bahan bakunya satu gitu, saya nggak mau naikin dulu. Kalau cuma satu barang gitu, kalau saya nggak dapat dari ini, saya dapat dari yang lainnya kayak gitu. Saya mikirnya sih gitu. Untuk supplier sendiri nih kalau di Mumtaz kendalanya adalah supplier. Iya benar. Di sini bahan-bahan baku makanan itu kan relatif lebih mahal sebenarnya Iya. dari kota. Bisa dibilang gitu karena apa? Di sini jatuhnya adalah eceran. Iya. Ya kan? Beda dengan grosir ya. Kalau mau cari grosir kita harus ke Ke kota dulu. kota, ada memang. kios gitu kan. Ini tetap ambilnya di kota. Iya di kota. Memang. Kalau di desa sendiri Nggak ada, nggak ada ya. sama sekali nggak ada. Ada tapi harganya itu memang nggak bisa lah dibuat. Berarti kan memulai itu udah harus dalam jumlah yang besar ya. Iya. Iya, sedangkan ada risiko juga. Iya. Iya, nggak artinya gini. Untuk memulai untuk dapat harga murah kan harus ambil grosiran di kota. Modalnya kan lumayan gede. Iya benar. Sedangkan baru pertama kan masih mikir-mikir Iya. laku nggak, Iya, laku benar. nggak kan gitu. Memang ada di pikiran saya gimana ya, bicara dengan suami kan gimana nanti kalau nggak laku. Tapi dia selalu support, nggak apa-apa ini loh cuma serbu gitu. Kalau nggak laku bisa diminum sendiri, jangan khawatir, kita Bismillah aja dulu. Bismillah aja dulu, kita namanya juga usaha kan, kita coba dulu gitu, nggak usah takut. Tapi nggak tahu ya di hati aku tuh
aku pasti jalan rame gitu, nggak tahu mungkin udah terniat udah banget feeling, itu ya, feeling ya. udah feeling memang. Pasti rame. Iya, nggak tahu kayak gitu memang. Terus memutuskan untuk di rumah aja lah. Yang sebenarnya itu tambah resiko lagi, maksudnya kan udah tahu dong nih Iya. pasti rumahnya jauh dari jalan Kedalaman, iya. raya, jadi Iya, benar. keramaian. Iya. Memang ada di pikiran seperti Iya, nggak itu. memutuskan itu tuh gimana Ya, ceritanya? saya cukup minder kan. Apa nanti orang itu tahu ya gitu, soalnya kan masuk dalam jalan gak Masalahnya enak gini, gitu kan. kalau tadi balik lagi ke masalah modal kan, masalahnya kalau Mbak Batul ini punya modal yang cukup, mungkin suami support karena punya Modal misalkan, cukup, ya kan mau nggak laku ya nggak masalah Iya, lah iya, gitu iya. kan. Kalau mau punya modal yang cukup untuk ngambil grosir, untuk ini pasti punya modal dong untuk sewa tempat Ya memang, tapi gini. di tempat ramai. Ya memang, Kenapa harus di memang. rumah? Iya. Gini Ya loh. kalau kita nggak punya modal ngerjain di rumah. Iya. Saya tuh gini, kerja saya pengen kerjanya tuh yang apa ya bersyukur banget sih bisa kerja, nggak sampai keluar rumah, masih bisa ngomong anak, masih bisa ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak. Memang itu dibikin saya pengen tuh usaha apa yang di rumahan, nggak pakai keluar rumah. Saya punya anak kecil, saya harus urus suami, urus rumah, sedangkan apa-apa saya nggak ada, ibaratnya nggak ada rewang ya Bun ya, nggak ada rewang, saya sendirian di rumah. Nah, saya bisa mengerjakan kayak gitu tuh memang wah banget, alhamdulillah banget gitu, nggak sampai keluar rumah. Saya memang bisa juga kalau apa sewa di tempat di depan jalan raya misalkan ya, tapi saya masih mikirkan, saya masih sayang dengan anak saya, dengan apa harus mengurus anak, masih kecil kan, masih umur belum lagi setahun, belum jalan. Kalau saya sewa di luar tuh pasti Tapi saya kan bisa pakai karyawan, Mbak. Ya, dulu kan memang saya belum kepikiran untuk karyawan, soalnya kan semua saya langsung turun tangan sendiri Om gitu. Belum kepikiran. Bikin sendiri dulu. Dari turun dari tangan. pertama nggak ada karyawan. Nggak ada. Sampai berapa bulan? Pertama tuh ada rewang saudara sendiri tuh ada, tapi dia bagian cuman ngasih es batu apa gitu. Tapi kalau masalah ngeracik itu saya sendiri. Oh, berarti resep disimpan sendiri. Iya. Iya. Itu jadi kalau mau di luar tuh saya mikir gimana nanti anak saya masih kecil kan. Itu saya memutuskan nggak boleh jualan saya jual sate dulu gitu. Jual santai dulu. Saya mau jual sate dulu di rumah nanti. Coba-coba dulu. Kalau memang impian saya sih memang kepengen punya outlet gitu kan, itu memang impian, tapi ya nggak tahu kapan terjawab kan. Outlet. Ini mau dipindah ke mana nih? Ini rencananya mau buka cabang di daerah Nyamplung. Ya, kalau memang Nyamplung tuh Weru ya? Iya, Weru. Weru. Karena memang customer saya kan banyak orang sana, dapat dukungan juga sih, maksudnya banyak dari customer aja buka cabang gitu kan. Oke, saya bisa memutuskan untuk buka cabang di area Nyamplung. Dalam waktu 6 bulan buka cabang. Iya, benar. Tuh, hebat ya. Promosinya di sosmed aja. Ya, di sosmed. Sekarang kan memang apa-apa harus sosmed, kalau nggak gitu kan kita ibaratnya tenggelam kan. Orang nggak bakal tahu gitu kan. Ya. Udah promosinya gitu aja, nggak ada lagi apa pakai ini nggak sih, pakai apa namanya? Ada yang just tip gitu, kerja sama orang. Biasanya ada banyak kok, ramai juga anak-anak yang Mbak saya mau open just tip yang oh ya nggak apa-apa silakan gitu. Untuk yang just tip juga ramai, soalnya kadang kan orang males kan mau keluar jauh kan. Itu dari desa luar apa dari sini-sini aja? Dari luar Pangkang, Pangkang. yang just tip. Kadang ada juga anak Pangkang yang just tip gitu kan. Mungkin dia malas keluar kan, ada nitip temennya gitu kan. Ada juga sih. Saya kan kada panas-panas gitu, orang malas keluar. Pernah ketemu customer yang aneh-aneh? Ya, ada juga sih, namanya orang jualan ya. Berbagai macam orang pasti ada. Ada juga sih. Itu bukan customer, itu nyamar jadi customer. Ada juga, tapi kalau yang sampai kayak gitu nggak ada sih. Cuman masih mungkin lebih apa ya, request gini ya ada juga sih. Tapi nggak apa-apa, kita juga bisa mungkin melayani customer yang lebih baik kan. Pembeli aja raja. Sekali lagi saya bilang, saya nggak tahu ya maksudnya boba yang enak tuh kayak apa. Iya. Mungkin nggak sepengalaman Mbak Batul. Kalau bagi saya semua es tuh sama gitu. Es campur, es cendol, boba segala macam tuh nggak
nggak ada bedanya ya, minuman manis gitu. Iya. Saya belum bisa ngebedain. Masalah kualitas juga. Sampai sekarang sih saya belum nangkep tuh, maksudnya kalau Mbak Batul bilang yang penting saya sih kualitas. Kualitas tuh kira-kira dari mananya, Mbak? Kualitas apanya? Kalau boba ya, kita bicara boba. Yang Lebih bedanya kualitas apa? rasanya gitu. Iya, Banyak. iya nggak, maksudnya Iya, rasanya banyak itu susu. dari apanya, Mbak Batul? Nggak tahu, kalau orang-orang bilang sih dari tekstur rasanya, Rasa si lebih ke bobanya ini rasanya. sendiri? Bobanya dengan rasa esnya juga gitu. Orang-orang sih bilangnya gitu, nggak tahu ya. Kalau soalnya lidah orang kan berbeda ya. Lidah orang itu berbeda. Ada yang bilang biasa, ada yang bilang enak. Susu full cream. Mungkin kalau Loh, maksudnya gini, itu campur air gitu loh. Kalau ini susu doang, nggak pakai air. itu kan gampang ditiru. Artinya bahan-bahannya kan sebenarnya tuh gampang ditiru ya. Setinggal orang mau bagaimana mixnya aja, tinggal niatnya orang aja. Dia mau jual murah atau dia mau untung lebih gede lagi, Iya. atau mau apa. Kalau dari mungkin cuma- orang, tapi kebanyakan orang bilang tuh dari mungkin masalah ini kan umum ya, resep umum ya, maksudnya tuh kayak susah apa gitu kan. Ini dari orang tuh dibedain dari bobanya. Ini bobanya Ada bikin prosesnya, sendiri. prosesnya itu yang maksud saya bikin itu, beda. Iya. maksud saya itu. Apa bedanya? Karena masak tuh gampang banget Iya, bisa sebenarnya. ditiru memang umum, kayak serbuk minuman juga banyak Iya, kan di toko-toko saya pun juga kalau misalkan banyak. cari di YouTube tuh Banyak. ya jadi lah gitu, Iya. jadi. Berarti Tapi dari proses bobanya tadi. dari si bobanya ini sendiri Iya. ya. Nanti saya mau cobain boba yang lain lah biar Iya. biar tahu. Iya, bisa tahu iya, ya. bedanya ini. Terus kita pernah lihat juga tuh boba yang udah jadi kan. Hmm. Hmm. Nggak beli ya tapi ya? Atau mereka karena nggak bisa bikin bobanya, mereka beli yang gitu. Kurang tahu juga sih. Begitu kan emang kurang ini ya. Nggak tahu lah, mungkin bisa jadi lebih enak, cuma rasanya kayak gitu. Iya. Nggak tahu kalau menurut Bunda tuh gimana? Oh, aku nggak pernah minum boba. Pernah cuma sekali sih. Namanya ya kan Kita tuh jarang bisa- jajan. Oh iya, iya. Kalau jajan tuh gorengan. Nah, iya. Favoritnya gorengan. Kalau kumpul tuh kan hampir mencobain minuman, selalu penasaran gitu kan. Minuman gini. Hmm. Makanan iya, tapi minuman juga butuh juga sih kalau saya masuk ke mall gitu kan, selalu penasaran gitu nyoba-nyoba gitu. Sini, Kak. Ngobrol. Nggak tahu sih, nggak nyangka juga sih ya, nggak tahu ya, kita sih menerima komenan aja, komenan orang-orang kok gimana bisa. Ada nggak komentar yang jelek? Ya ada orang kayak gini, kamu tuh pakai cem-cem apa kok bisa laris ya? Oh, cem-cemku loh lillahi ta'ala, aku gitu. Iya tahu, Ya, kayak orang kadang pelet, kan gitu. Kamu tuh Berarti pasti bukan pakai saya aja dong yang pasti kamu tuh pakai apa? Iya, aku lillahi ta'ala aja gitu. Cem-cemku ya lillahi ta'ala gitu. Memang nggak, yo, aku sendiri sih nggak nyangka kok sampai bisa se-booming ini. tapi kita gitu juga kan. digituin loh, Mbak. Mumtaz juga digituin. Oh. Ada yang ngomong. Makanya kan tapi baru nih. aku sih senyum aja. Orang dari luar, terus Nah, aku senyum aja. tiba-tiba laku. Laku. Iya mungkin nggak seberapa laku, cuma mungkin orang nggak nyangka dengan Iya. orang baru buka Nah, bisa. sama ya, bisa perasaan selaku juga gitu, gitu. ya kan? Oh, sama memang. Kita digosipin gitu juga Iya. ya. Kalau sekarang saya tanya Bali ya, kalau ibaratnya Om Mumtaz digosipin kayak gitu gimana? Tanggapan itu loh. Ya kalau Kan saya- soalnya kan kalau saya baru. cuek aja. Ya sama, aku juga sama suami itu cuek aja. Dia itu nggak tahu, maksudnya kita itu ibaratnya susah payah gitu kan, orang itu nggak bakalan tahu gitu Iya, kan. Orang iya. tahu itu sudah jadinya, sudah matangnya gitu kan. Nah, kita sih senyum aja santai. Iya, oke lah. Tapi kan posisi si Bu Boba ini kan lebih tidak masuk akal Iya. daripada Mumtaz gitu. Mungkin Mumtaz nggak masih di satu, kampung loh. mungkin nggak satu orang dua. Tahu deh, sejak kapan? Enggak sih, kayaknya baru.
Ya, kepotong deh. Tahu ada Kalau apa ya? komplain nih banyak teman-temanku sampai sampai semua ya ketawa itu loh, apa sih komplain gitu? Nggak apa-apa. Tapi Kalau nggak- komplain gitu kan tak buat masukan gitu kan. Ini tadi kalau kepotong saya tuh cerita ada yang komplain di Facebook. Ini fotonya munjung. Ini kan cut ya, atasnya ada. Hmm. Ya biarin aja. Ini kan Saya tutup cerita komen. umum aja. Saya tutup komen slow. Saya kan udah bilang dan anak-anak tuh udah paham Bun. Kalau kita yang harga 10.000 tuh memang topping tuh normal saya buat gitu. Iya. Kecuali kalau yang memang mau orang itu double topping, dia tak cuma tambah 2.000 loh, dia udah dapat munjung-munjung katanya dari sini kan. Lah kalau yang memang yang nggak pakai tambah, yang memang udah double topping sama boba itu yang spesial harga 15.000 itu, dan anak-anak tuh udah paham, yang udah terbiasa. Dan orang tuh sempat komen, kok aku nggak dapat kayak gitu. Insya Allah kalau saya jualan tuh nggak pernah nipu orang. Iya, iya, iya. Ini kayaknya ada contoh satu deh. Nah, Seru. Jadi ini yang 10.000. Nah, ini gini ya. iya itu yang Jadi 10.000. jadi tutupnya tuh di press. Iya. Nah, ini yang 15.000 nih ada toppingnya sampai ke atas. Dan itu pun balik ke orangnya lagi. Ada orang yang kalau yang perjalanan jauh itu kan dia nggak mau tutup cup. Dulu aku awalnya tuh nggak mau press kan, memang nanti toppingnya tuh nggak bisa apa sampai ke Nggak atas cukup, gitu iya. kan ya. Ah. Nah, saya kan banyak orang yang, Mbak ayo press dong, misalnya saya jauh-jauh itu tumpah semua gitu kan. Terus saya saring semua kan, masukkan orang tuh. Terus saya mutusin enggak apa-apa sih saya pakai press, tapi saya nggak mau yang kayak kosongan gitu, kayak kurang unik gitu kan. Akhirnya saya mutuskan oke, nggak mau saya sablon pressnya. Terus karena saya nggak mau pakai tutup cup kayak gini, tapi kalau orang yang minta tutup cup itu saya kasih Bun, saya tetap ada stok tutup cup. Nah, kalau yang 15.000 itu meskipun di press, kita mengurangi cuma es batunya aja kok, bukan toppingnya. Kan kita tekan gitu kan biar toppingnya itu masuk lah. Kadang oke. orang itu nggak paham. Tapi yang orang yang udah beli yang biasa itu udah paham, nggak pakai tanya kayak gitu. Itu cuma satu apa ada yang banyak kayak gitu? Enggak kok, cuman itu aja mungkin. Pas komen di publish nggak apa-apa. Kita sih santai. Dia tetap pelanggan kita juga kan. Tapi Kita masih harus beli ngomong. habis itu. Nggak tahu, mungkin beli di anak-anak juga nggak tahu. Gawat kita Iya. santai, kita tetap ada orang masukan. Aku malah senang kalau dikomplain tuh. Ya soalnya buat masukan juga buat aku kan, kurang apa mungkin kurang manis, kurang gini, kurang terlalu encer gini, saya tampung semuanya. Nanti saya tegur anak-anak gitu kan. Jadi kalau apa buat ini jangan banyak ini ya gitu sih, pas saya ingetin. Ya, saya juga lebih senang kalau orang tuh ngomong. Benar, Ngomong. daripada kan di belakang, Daripada ih diem, gak enak ya. gini, saya nggak suka gitu. Saya sukanya tuh langsung ngomong ke saya, Ya. kalau kurang enak, kurang apa gitu kan langsung ngomong ke saya gitu. Ya nanti kita perbaiki, maaf Ya, gitu kan. Ya. Memang kalau ucapan maaf itu harus selalu ada untuk kita kan, kita memang penjual kan harus Tapi ramah. banyak juga sih yang penjual yang nggak bisa dikomplain ya. Oh iya, Dia begitu dikomplain emosi. iya. Ya mungkin itu salah satu kelebihannya. Jadi dari Buboba ini kan, jadi orang nyaman lah. Kayak kemarin di saya ada podcast di podcastnya Jihan, saya bilang nggak selamanya jualan makanan itu orang patokannya rasa kok. Hmm. Jadi ada banyak hal-hal lain, servisnya, pelayanannya, terus gimana kita buat nyaman customer Iya, gitu, benar. ya kan? Walaupun jadi itu peletnya ya. Kalau kualitas oke, kalau yang penjual nggak oke juga Iya, orang nggak akan kalau- kerasan kan. Kalau judes, kalau benar. nggak mau apa ya, nggak mau istilahnya nurutin maunya customer. Kalau Mau kita begini, ramah mau apa gitu kan orang semakin kerasa. Dia penjualnya baik, ramah gitu kan. Iya. Bisa ngomong customer. Itu sih peletnya. Iya, memang. Ya ini makanya kita buat video ini tuh pengen tahu sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita mau buka usaha makanan tuh sebenarnya nggak usah lah kita perang harga apa Itu nggak gitu penting terus kalau menurut saya. ya kualitas Harus. oke lah, tapi kalau makanan menurut saya kan selera. Iya, selera ngelihat Ya kan? masing-masing Ada yang suka sih. manis, ada yang suka Iya, nggak benar. manis, ada yang suka asin, ada yang Iya. nggak suka asin, ya kan kayak gitu.
Ya Selera selera lah orang, gitu. ya, Kalau benar. kualitas kan standar, tapi kalau rasa itu kalau masalah resep itu standar lah Iya. semua. Tapi rasa itu selera sebenarnya. Iya. Dan selera setiap orang macam-macam. Makanya saya kalau ada yang bilang, oh iya ini anak-anak suka, saya komennya bukan alhamdulillah makanan saya enak, Iya. alhamdulillah cocok. Mm-mm. Karena belum tentu cocok sama orang lain kan, Iya benar. kayak gitu. Selera masing-masing. Selera masing-masing. Dan kalau misalkan ada orang lain yang beli di tempat orang ya, ya mungkin seleranya yang sana. Iya. Gitu. Nggak usah baper. Iya. Tapi ya setengah orang sih, ada yang orang jualan tuh ada yang legowo, ada yang suka dikit-dikit emosi apa Iya. gitu kan. Ya sifat orang masing-masing. Ya di sini Balik kita belajar lagi. lah sama-sama Iya bahwa benar. kedewasaan dalam berdagang itu juga penting ya. Dulu awal-awal sih kalau saya kan eh, misal saya baru buka usaha gitu kan, terus banyak yang kecewain gitu apa kan. Kalau kecewa sih pasti ya, pengen marah-marah gitu pasti ya, namanya lumrah orang hati orang ya Ben ya. Udah capek. Iya udah capek kita saya mikir gini, tapi orang-orang tuh tinggal seenaknya aja gitu, misalkan gitu kan. Saya cukup kecewa, kadang marah-marah dikit tuh udah wajar ya, hati perempuan kan kayak gitu. Terus dari semakin sini saya mikir, selalu suami juga saya bilang kok saya dilayanin gitu, biarkan orang lo sekarang udah paham gitu. Ibarat gini, kamu jualan tuh udah santai sekarang tuh, nggak perlu kamu lari gitu. Kalau orang yang kayak gitu biasa dia tuh memaksa, kesannya tuh memaksa Iya, gitu. iya, iya. Kalau kamu tuh udah santai, orang udah ngerti, ibaratnya kamu tuh udah punya nama gitu. Jadi kamu nggak usah bawa lari, nggak usah gitu. Kalau orang tuh mungkin maksain sampai jualan lari gitu, contoh gitu. Tapi ya oke, saya masukkan kayak gitu. Saya telah pelan-pelan kan. Oh ya, dari sini memang saya belajar banyak lah dari. Tapi dan saya ada, semenjak usaha. saya ada pengalaman juga kayak gitu. Dulu sebelum saya buka catering Momtaz, Mm-mm. saya pernah produksi pakaian muslim. Mereknya Asoka. Mm-mm. Pernah denger nggak? Nah dengar sih, tapi kan kalau saya gini, kalau saya untuk apa baju-baju brand gitu kan saya nggak seberapa memang. Memang Jadi saya nggak gini. berapa kenal memang. Dulu memang itu kita lumayan besar namanya. Nasional. Kita pernah kirim ke Malaysia juga ya, Malaysia Singapura. Tapi itu kita ya itu lengah. Udah nyantai aja nih, kita udah dikenal gitu. Iya. Udah dikenal. Akhirnya ya namanya orang lengah, ada aja ada kelemahan-kelemahan yang dimanfaatkan sama orang lain gitu, sama pasar. Dan akhirnya sekarang udah bungkus tuh, Asoka udah nggak ini lagi, udah nggak jalan lagi. Agak beresiko sih menurut saya kalau misalkan memang ya oke, nggak usah terlalu ngoyo lah istilahnya. Iya benar. Nggak usah terlalu ngoyo. Kita ibaratnya tuh arti santai tuh kita tetap serius. Iya, Tapi iya. kita cara menghadapi orang-orang itu kita santai. Tapi sekali-kali kita emosi tuh udah wajar ya. Iya. Hati manusia itu udah wajar. Gak mungkin orang tuh kayak sabar terus kan nggak mungkin. Kadang-kalanya kita pas mood lagi berantakan gitu. Kita Capek emosi banget, sekali-kali ya gitu. benar. Kita capek mikir ini itu ini. Pas awal-awal dulu pernah pun kayak gitu. Pas awal baru awal memang baru awal buka kan. Dikecewain salah satu customer kan, sempet marah juga sih. Kecewaannya gimana? Kayak HP Biasa. Karena ini terlalu apa ya, terlalu sensitif. terlalu pribadi juga sih maksudnya. Oh. Nggak usah di publik gitu kan, Iya, nggak iya, enak iya, nanti. iya. Oke, nggak jadi. Memang Mbak Batul tipe orang yang bikin planning detail nggak untuk masa depan? Enggak juga. planning sedih pasti sih, kalau orang mikir planning detail itu pasti detail banget kan. Cuma jalaninnya apa adanya. Iya, kita jalanin aja dulu ya sekarang gitu. Kita nggak mau apa ya, memaksakan yang belum waktunya gitu loh. Kayak gitu. Karena memang saya prinsip dengan suami kan, apa-apa kalau memang belum waktunya tuh jangan terlalu dipaksa gitu. Kayak gitu. Jadi apa-apa kalau memang
adanya sekarang kita jalin aja dulu gitu. Saya nggak mau memaksakan, Ya, ya sama sih kita juga seperti itu. nggak mau kayak gitu. Apa adanya. Adanya dulu, kita kuatnya kayak gini ya jalin aja dulu. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu kan. Kita jalannya sekarang gitu. Jadi untuk sementara udah puas ya dengan omset yang sekarang. Alhamdulillah sih, syukurin aja gitu. Peningkatan omset tuh dengan cabang aja ya. Iya, Planningnya ke sana aja ya. Untuk pengembangan merek iya, ntar dulu lah ya. iya, iya. Untuk menjual merek brand gitu ntar dulu Iya, ya. ntar dulu ya. Kita nggak tahu. Ya kembali lagi nggak tahu kedepannya kayak gimana. Iya, iya, iya. Cuman untuk saat ini memang saya belum siap untuk franchise. Mm. Orang yang minta-minta tuh yang selalu saya tolak. Memang sudah ada sih masuk minta franchise gitu kan. Ya karena menggiurkan lah kalau ngeliat Ya memang. ngeliat banyak yang ngantri Iya, gitu. sampai Apalagi sampai orang. nanya omset sehari berapa cup itu menggiurkan. Apalagi nanti kalau video ini ditonton orang lebih banyak lagi loh bakal. Tahu sehari habis berapa cup tadi? Bisa 150, bisa 150, lebih. kan. Kalau weekend bisa lebih juga. Karena satu orang tuh banyak-banyak gitu bungkusnya tuh. Iya, iya. Mungkin titip-titipan temen-temennya gitu kan. Itu bakal lebih banyak lagi nanti yang WA. Amin. Amin. Pengen franchise. Makanya ini saya kan berani buka cabang gitu kan. Soalnya kalau kan memang banyak juga ya customer di Nyamplung gitu kan. Ini kan terjangkau dari arah yang daerah apa? Barat sih kan. Gitu. Dan memudahkan juga sih sebenarnya biar nggak jauh-jauh ke sini kan, kasihan juga. Tapi nggak pernah pakai delivery ya? selama Nggak di sini? pernah. Kita memang langsung nggak melayani delivery. Awal ada yang nanya di audio gitu, emang bilang nggak ada. Memang banyak banget Mbak nggak delivery, maaf ya, untuk boba itu kita nggak ngelayanin DO gitu. Saya kan di lapak aja udah ribet gitu kan, kita nggak bisa membayangkan habis blender nganter, nggak bisa, soalnya resiko es juga mencair gitu kan. Nah, kita mengutamakan orang yang ke outlet gitu. Oke. Udah ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi itu dimulai usaha itu dari apa yang disuka dulu ya. Iya benar. Dari apa yang Dari disuka hobi dulu, dari, gitu dari kan. hobi dulu. Lalu jalanin dengan apa adanya, artinya Iya benar. serius tapi santai aja lah. Serius tapi gitu. santai. Kita serius dalam arti kita jaga kualitas, Iya benar. kita bikin sesuatu yang beda, terus kita bikin kita kasih pelayanan yang terbaik Baik. buat customer. Tapi kalau misalkan ada gangguan dari ada yang coba untuk niru apa sih, ya udah biarin aja lah, Iya. nggak usah terlalu dipusingin kayak gitu. Rezeki orang tuh masing-masing kayak gitu. Makasih banyak ya Mbak Batul waktunya Sama-sama. sharing Saya juga pengalaman, terima kasih. ngobrol-ngobrol. Udah mau sharing-sharing. Karena saya juga apa ya, untuk bisnis kan memang masih nol kan ya, ibaratnya kan saya butuh belajar juga dari yang para susu. Enggak, saya justru datang ke sini untuk belajar dan membagikan pelajaran ini ke Saya juga orang-orang. belajar. Kayak gitu. Saya juga masih belajar loh Om ini. Iya sama lah. Masih belajar banget. Jadi gitu aja. Sekali lagi makasih banyak sama suami dan kru ini esnya. Makasih banyak. Walaupun saya tidak terlalu minum manis, tapi ini enak, memang enak. Mungkin habis ini saya akan ketagihan. Semoga nggak kencing manis. Dah. Terima kasih udah nonton Suraloda. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Tetap di Suraloda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.